oleh Bapak mengenai pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Boleh. Nah, pertanyaan pertama itu, kapankah pelaksanaan pembelajaran IPAS di kelas 4B ini dilaksanakan? Mulai dari awal pelajaran masuk kelas 4, dari mulai kurikulum Merdeka. Jadi IPA ini, pelajaran IPAS ini dari mulai semester 1 masuk awal pertama. Kalau pembelajaran itu hari apa? Hari Senin, Rabu, sama Jumat. Jadi hari Senin 3 hari. 3 hari, tapi sekitaran 2 jam berarti 8 jaman. Nah, kan sebelum kurikulum Merdeka masuk ini kan Bapak IPA dan IPS itu terbagi Bapak. Ya, Nah, betul. sekarang itu sudah tergabung menjadi IPAS. Nah, menurut pendapat Bapak, kenapa sekarang IPA dan IPS itu digabung menjadi IPAS? Ya, kalau dulu sebelum masuk kurikulum Merdeka, IPA sama IPS terpisah. Mungkin pemerintah sekarang untuk menyatu menjadi buku satu, dia juga di situ IPA, MIPAS sama IPS itu kan dijadikan MIPAS itu dia bisa satu tujuan, mungkin situlah sejarah dia, situlah pelajaran IPA-nya, situlah pelajaran sejarah sama mengenali seperti tadi lah, mengenali norma kan ada tentang sejarah gitu, bisa jadi digabungkan. Dalam mengajarkan IPAS ini, model pembelajaran apa yang Bapak gunakan atau yang Bapak sering gunakan atau pernah gunakan Bapak? Kalau masalah model, kadang kalau lihat pelajaran, kalau pelajaran yang lain kan kita bisa menggunakan model, baratnya apakah langsung ada barang yang kita pegang atau menggunakan media yang ada di tempat kita. Seperti tadi kan kita sudah menggunakan media yang apa yang ada di lokasi kita saja kita tunjukkan. Seperti tadi langsung Bapak tunjuk Pancasila karena menggunakan media. Nah, sepintar kita sebagai guru, kalau kita memang betul mau pelajarannya, yo misalnya kita mau ngajar nih, oh ini pelajarannya masalah tentang apa, pelajaran yang telah sudah, misalnya dalam di situ ada masalah kesopanan, di situ ada isi kesopanan, kita contohkan lagi, apakah kita sebagai guru nyontohnya apakah anak. Jadi fleksibel sesuai ya. Selanjutnya itu, bagaimana pendapat Bapak mengenai peran guru dalam mengajarkan IPAS ini Bapak? Mengenai peran guru, ya asik baik, kan enak kita ngajar sama anak, mengarahkan sama anak, mengajarkan yang baik sama anak. Karena kalau kita diajarkan semua ini kan enak ngajarnya, senang baik gitu antara guru sama murid. Untuk faktor pendukung dan penghambat Bapak dalam mengajar IPAS ini apa Pak? Faktor pendukungnya, kalau anak yang cepat ya kita senang. Itu kan ada sebagian anak yang lambat. Nah, lambat nangkapnya, lambatnya otomatis Bapak kasih bimbel kan, kasih arahan lagi, panggil lagi dia. Antara ini sekitaran 3 anak yang lambat nyambung. Memang lambat dia nyambung. Jadi Bapak panggil, Bapak arahkan lagi ngajarnya supaya dia bisa gitu, jangan ketinggalan sama kawannya. Untuk evaluasi Bapak, penilaian itu Bapak? Oke, evaluasi setiap penjelasan. Ini sekarang Bapak jelasin masalah tentang norma, Bapak kasih soal, Bapak kasih jawabannya 1-5 misalnya tentang masalah pelajaran tadi. Setelah itu, kalau dia sudah selesai menjawab, kita periksa. Setelah kita periksa, oh mana anak tadi yang tidak dapat, mana oh ini anaknya nilainya ini. Berarti yang kurang nilai dari, misalnya ada satu salah, oh berarti dia sudah dapat. Kan soal 5 kita ponten menjadi 100. Berarti kalau salah 1 berarti 80, berarti dia sudah menyambung. Kalau dia salah kelimanya, berarti anak ini tadi tidak mendengar omong itu sudah lain. Jadi kita dapat langsung nilai. Setiap kasih pelajaran kasih nilai kayak gitu. Jadi setiap pembelajaran itu selalu dinilai.
Karena masalah tuntutan kurikulum merdeka setiap hari kayak gitu nilai. Setiap hari. Setiap pelajaran pasti kasih nilai, kasih pelajaran kasih nilai. Proses penilaian Bapak itu apakah selalu tertulis atau bisa lisan atau apa? Terkadang tertulis, kadang lisan. Lisan ya kita seperti lisan. Besok kita contohkan yang kita jelasin tadi. Nah, kamu misalnya Bapak buat apa contoh norma agama tadi? Tulis. Tadi ataupun omongan apa nilai agama tadi. Jadi bentuk lisan kan dia Bapak langsung tanya, dia langsung jawab gitu. Itu sudah masuk nilai. Oh, anak ini aktif, oh anak ini tidak aktif gitu. Itu tadi pertanyaan terakhir Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Assalamualaikum. Tadi apa norma tadi? Bagi berapa? 4. Satu apa? Dua. Norma kesusilaan. Tiga. Hah? Empat. Contoh norma agama. Kita agama berapa di negara Indonesia ini? 9. Agama apa be? Bukan sampai 9. Penganut apa be? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Itu sudah diakui di Indonesia agamanya cuma kalau 9 itu apa aja? Dari mana dapat lagi tambah lagi? Ada yang menganut agama lain lagi? Islamnya berbagi-bagi lagi? Memang Islam ada bagi-bagian. Cuma 2. Itu kepercayaan kita masing-masing. Tapi kalau diakui Indonesia sudah nah. Contoh norma ini banyak nah. Kita contoh pendapat juga banyak. Apakah kita mengejek agama yang lain? Punya norma kah kita? Punya norma kah kita? Kalau punya norma, orang itu Kristen, sembahyangnya kayak gini. Itu kan anutan dia, ajaran dia. Kalau ajaran agama lain, kalau kita ngejek, apa Islam itu tungat-tungi, marah dah kita? Marah dah? Begitu juga agama yang lain. Kenapa agama Hindu itu lagi menghadap asli baik? Dia kepercayaan dia. Jadi makanya dibilang ada norma-norma ini kita kesisian kita sebagai agama antara agama satu dengan yang lain. Kamu buat jawaban, kamu baca bagus, kamu buat jawabannya baik. Jawabannya kerjakan. Dibaca, kerjakan, ditulis. Azim perhatikan, kau jangan lagi dikasih tahu anak baru. Kerjasama, pinjam bukunya. Jawabannya yang ditulis, baca jawabannya bertulis. Apakah ada hubungan penjelasan Bapak tadi? Jawabannya baik.